Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa kabar pagi hari ini? Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan, kita mau naikkan puji-pujian kita. Roh Kudus, hamba-Mu mengundang Engkau untuk hadir di tengah-tengah kami, melawat setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini pagi hari ini. Kami hendak memuji, menyembah Engkau, biarlah Engkau saja yang disenangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Tuhan tahu semua kebutuhanmu dan Dia peduli akan engkau. Lebih daripada siapapun yang ada di dunia ini, Dia mengerti dan Dia lebih peduli kepadamu. Mari kita naikkan pujian ini. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu segala beban hidupmu. Dia selalu setia menopangmu. Tuhan takkan membiarkanmu jatuh. Syukurlah, panjatkan doa padanya. Serahkanlah persoalan hidupmu. Hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Barang siapa percaya padanya akan masuk dalam kerajaannya. Apa berat di hatimu, Dia akan memberikan kekuatan padamu. Buanglah keegoisan dalam hatimu. Jangan malu untuk datang kepadanya. Tahu semua yang ada di hatimu. Dan Tuhan terbuka untukmu. Shalom Bapak Ibu yang baru bergabung, selamat bergabung. Ada Kakak Vivi, Ibu Roberta, Kakak Orlando, Kakak Opo, dan semuanya. Ibu Linda, selamat bergabung semua. Selamat hari Minggu, selamat beribadah kepada Tuhan. Katakan Tuhan tahu. Sujudlah, panjatkan doa padanya. Serahkanlah persoalan hidupmu. Hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Dan siapa yang percaya padanya akan masuk ke dalam kerajaannya. Allah beban berat di hatimu, Dia akan memberi kelegaan padamu. Buanglah keegoisan dalam hatimu. Jangan malu untuk datang kepadanya.
Dia tahu semua yang ada di hatimu. Tangan Tuhan terbuka untukmu. Buang keegoisan dalam hatimu. Jangan malu untuk datang kepadanya. Dia tahu semua yang ada di hatimu. Tangan Tuhan terbuka untukmu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Seberapapun besarnya dosa kami ketika kami datang kepadamu, tangan-Mu selalu terbuka menyambut kami. Kami ucap syukur kepadamu. Mari Bapak Ibu kita kembali naikkan pujian ini. Tuhan tahu kebutuhan kita. Dia mengasihi kita, Dia peduli kepada kita lebih daripada siapapun. Tuhan tahu semua kebutuhanmu. Tuhan tahu segala beban hidupmu. Dia selalu setia menopangmu. Tuhan tekan lepas jatuh. Syukurlah, panjatkan doa padanya. Serahkanlah soalan hidupmu. Hanya Tuhan yang mengatasinya. Tidak pernah lepaskan tanganmu. Siapa yang percaya padanya kan masuk ke dalam kerajaannya. Beban berat di hatimu, Dia akan memberi kelegaan padamu. Buanglah keegoisan dalam hatimu. Jangan malu untuk datang kepadanya. Dia tahu semua yang ada di hatimu. Dan Tuhan terbuka untukmu. Terima kasih Bapa di surga untuk kasih-Mu yang Kau curahkan bagi setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Mari Roh Kudus, lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini, sehingga kami boleh berjumpa dengan Engkau secara pribadi. Syukurlah, panjatkan doa padanya. Serahkanlah persoalan hidupmu. Hanya Tuhan yang mampu mengatasinya. Dia tak pernah lepaskan tanganmu. Dan siapa yang percaya padanya kan masuk ke dalam kerajaannya. Walau beban berat di hatimu,
akan memberi kelegaan padamu. Tanyakan egoisan dalam hatimu, jangan malu untuk datang kepadanya. Ya, semua yang ada di hatimu, tangan Tuhan terbuka untukmu. Janganlah egoisan dalam hatimu, jangan malu untuk datang kepadanya. Datang semua yang ada di hatimu, tangan Tuhan terbuka untukmu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, tangan-Mu selalu terbuka untuk kami anak-anak-Mu yang datang kepadamu. Terima kasih untuk pagi hari ini yang baru yang Kau sudah berikan bagi setiap kami. Kami mau sama-sama kembali datang kepadamu, belajar firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menguasai acara ini dari awal hingga akhir. Engkau yang menaruh perkataan-Mu di bibir mulut hamba-Mu ini, dan Engkau yang melawat setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini, menerangi setiap mata hati kami dengan kebenaran firman-Mu, menolong kami sehingga kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, dalam nama Tuhan Yesus. Amin, amin, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Apa kabar pagi hari ini? Semangat hari Minggu, hari beribadah pada Tuhan ya. Haleluya. Sebentar saya mencari musik ya. Bapak Ibu boleh bantu saya tap layar, bantu share. Terima kasih sebelumnya. Ya, puji Tuhan, ada Ibu Eli, shalom, semangat, Kakak Maria, Stefani, Kakak Damaris, ya, dan semuanya. Oke, kita akan kembali melanjutkan dari kitab Yosua, ya Bapak Ibu. Kemarin sih kita sudah belajar kemarin bagaimana kita melakukan peperangan rohani dan merebut segala karya penebusan yang Tuhan Yesus sudah bayar di atas kayu salib. Dan caranya bagaimana, saya sudah men-share bagaimana kita harus mengambil otoritas itu dengan mulut kita, dengan bibir kita, dengan lidah kita. Kita memperkatakan apa yang menjadi milik kita. Kita memerintahkan, kita mendikri, menetapkan, kita mendeklar apa yang sudah Tuhan Yesus berikan kepada kita. Dan kemarin-kemarin saya sudah membahas bagaimana caranya kita melakukan peperangan rohani, dan kita supaya kita bisa disertai oleh malaikat-malaikatnya Tuhan. Ya, ada bedanya disertai oleh malaikat-malaikat Tuhan dan membawa Tuhan itu sendiri. Mungkin Bapak Ibu baru dengar, carrying God with you, maksudnya membawa God's presence, hadirat Tuhan kemanapun kita pergi. Tetapi itu nanti khotbah tersendiri ya, panjang. Jadi saya tidak akan membahas itu. Yang saya mau bahas sekarang dari kitab Yosua, kita kembali. Ya, kemarin saya sudah bahas bahwa jikalau kita ingin disertai oleh malaikat-malaikatnya, maka kita juga harus memikirkan kepentingan-kepentingan Tuhan, bukan hanya kepentingan kita sendiri. Dan kemarin juga kita sudah sama-sama belajar bahwa jikalau kita ingin disertai oleh Panglima Bala Tentara Tuhan, oleh malaikat-malaikat Tuhan,
kita juga harus mau menyucikan diri kita. Bukan hanya darah Yesus yang menyucikan kita, bukan, tetapi kita juga harus mau menguduskan diri kita, karena Allah itu kudus. Ya, kita juga nggak mungkin bisa menang melakukan peperangan rohani kalau kita masih dibelenggu oleh kuasa dosa. Nah, sekarang saya mau membahas dari kitab Yosua 6. Mari kita buka sama-sama ya Bapak Ibu, Yosua 6. Saya nggak akan lama, saya percaya Bapak Ibu semua pasti mau beribadah di gereja masing-masing, bukan? Saya juga kebetulan harus membawakan firman Tuhan di gereja Bethel Cikupa ya pagi hari ini. Jadi saya juga nggak akan lama-lama. Yosua 6 kita mulai baca dari, kita nggak baca semua ya. Ini adalah ketika Yosua dan bangsa Israel mau merebut kota Yeriko, dan yang Tuhan perintahkan kepada Yosua dan bangsa Israel itu untuk mengelilingi benteng Yeriko. Nah, saya mau mengajak Bapak Ibu membaca dari Yosua 6 ya, ayat 6. Firman Tuhan berkata seperti ini. Kemudian Yosua bin Nun memanggil para imam dan berkata kepada mereka, angkatlah tabut perjanjian itu, dan 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut Tuhan. Perhatikan dalam firman Tuhan itu ya Bapak Ibu, kalau baca firman, setiap kata itu ada artinya yang ditulis di firman Tuhan itu. Jadi nggak ada kata-kata yang tidak ada artinya di dalam firman Tuhan itu. Ya, dikatakan mereka itu memanggil, maksudnya imam-imam itu harus berjalan dan mengangkat tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu adalah simbol kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Ya, demikian pula Bapak Ibu ketika engkau melakukan peperangan rohani, ketika engkau mendeklar, menetapkan, ya kemarin saya sudah share. Bapak Ibu yang baru gabung boleh ikut siaran ulang saya di TikTok profile saya, ada link channel saya untuk siaran ulang ya Bapak Ibu, bisa lihat ke situ dan pelajari yang kemarin-kemarin bagaimana caranya kita merebut apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, sekali lagi, tabut perjanjian Allah itu adalah sebuah kotak kayak peti gitu ya, kotak peti. Nah, dalamnya itu ada isinya. Isinya itu apa aja sih? Isinya itu ada, kita pelajari ya, ada 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan yang diberikan Musa di Gunung Sinai. Itu adalah lambang, sebetulnya lambang perjanjian. Lambang perjanjian antara Tuhan dan bangsa Israel. Sebentar ya, ada Ibu Esther, saya undang naik ke atas nemenin saya. Bapak Ibu yang mau nemenin saya naik ke atas, saya undang juga ya. Tinggal klik permohonan. Ya, jadi kembali lagi. Jadi 10 perintah Allah itu adalah lambang perjanjian. Namanya aja 10 perintah Allah ya. Jadi lambang perjanjian antara Tuhan dengan bangsa Israel. Jadi Tuhan akan menjadi Tuhannya bangsa Israel, tetapi bangsa Israel sendiri harus mentaati 10 perintah Allah ini. Nah, Bapak Ibu, kembali lagi bagi kita yang hidup di perjanjian baru, memang kita itu bukan lagi hidup karena kitab Taurat ya, tetapi kita itu dibenarkan, maksudnya kita dibenarkan oleh karena darah Yesus. Nah, memang perjanjian lama itu adalah simbol, adalah shadow, adalah bayangan dari perjanjian baru. Jadi kita yang hidup di perjanjian baru bukan berarti kita menghilangkan
apa yang tertulis pada perjanjian lama. Karena semua yang tertulis pada perjanjian lama itu adalah shadow, adalah bayangan dari perjanjian baru. Jadi walaupun memang kita dibenarkan bukan karena kita melakukan apa yang tertulis di kitab Taurat, tetapi perhatikan kata Tuhan Yesus, tidak ada satu titik pun yang akan dihilangkan dari perjanjian lama. Karena Tuhan Yesus datang itu untuk menggenapi kitab Taurat. Jadi sebetulnya lambang. Nah, nanti saya akan jelaskan maksudnya apa sih, ya kan? Jadi yang pertama, tabut perjanjian Allah itu adalah simbol kehadiran Tuhan dan simbol perjanjian antara Allah sebagai Allah kita, sebagai Tuhan kita, dan kita sebagai umat Tuhan. Kita harus beribadah kepada Tuhan dengan cara treasure itu memegang perintah-perintahnya, memegang perjanjian-perjanjiannya. Dan tabut perjanjian Allah itu selain isinya 2 loh batu yang berisi 10 perintah Tuhan, juga ada tongkat Harun ya. Nah, tongkat ini adalah simbol juga Bapak Ibu. Ya, walaupun ini perjanjian lama, tapi sekali lagi ini berbicara tentang simbol yang bagi kita hidup di perjanjian baru, yang merefleksikan apa yang kita bisa pelajari di perjanjian baru, bahwa ini adalah simbol pemeliharaan Tuhan. Namanya tongkat gembala Bapak Ibu. Kalau misalnya gembala bawa tongkat itu untuk apa? Untuk melindungi domba-dombanya. Kalau misalnya ada singa gitu ya, ada binatang-binatang yang mau menerkam domba-dombanya, apa yang dilakukan oleh tongkat gembala? Ya menghardik musuh-musuhnya kan. Nah, seperti itulah sebetulnya simbol pemeliharaan Tuhan. Dan juga ada mana di situ di dalam tabut perjanjian Allah. Mana itu simbol apa? Sekali lagi simbol pemeliharaan, penyediaan. Jadi Bapak Ibu, tabut perjanjian Allah itu bicara sangat banyak bagi kita yang hidup di perjanjian baru. Jadi maksudnya apa? Maksudnya ketika kita memegang perjanjian itu, ya, kalau zaman dulu bangsa Israel memegang tabut perjanjian Allah lagi perang itu ya. Jadi maksudnya simbol ada kehadiran Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan, ada penyediaan Tuhan. Dan ada kewajiban kita sebetulnya. Kewajiban kita sebagai umat Allah, yakni apa? Memegang perintah Allah. Kalau zaman dulu, zaman perjanjian lama, memegang 10 perintah Tuhan. Tetapi bagi kita yang hidup di perjanjian baru, sesungguhnya itu adalah simbol bahwa ketika kita mau melakukan peperangan rohani kita, ketika kita mau mendeklar, menetapkan, ya memerintah, ya kan, kemarin saya sudah share bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan itu bukan diciptakan menjadi orang-orang yang mengemis, ya, enggak. Jangan kita datang mengemis-ngemis kepada Tuhan seolah-olah Tuhan tidak mau memberkati kita, atau seolah-olah Tuhan tidak mau menyembuhkan kita. Bukan begitu. Itu berarti kita belum mengerti kebenaran firman Tuhan bahwa segala sesuatunya sudah diberikan kepada kita. Di Efesus 1 ayat 3 kemarin saya sudah share ya, bahwa segala berkat rohani sudah diberikan kepada kita. Bahkan kesembuhan kita sudah dijamin di atas kayu salib. Nah, ada bagian yang harus memang kita ambil, otoritas yang harus kita ambil, yang harus kita pergunakan, yakni dengan lidah bibir kita memperkatakan apa yang menjadi milik kita. Saat ini engkau yang lagi sakit, engkau perkatakan, oleh bilur darahnya saya sudah sembuh, saya terima kesembuhan itu dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau yang lagi kekurangan, engkau bisa berkata seperti ini. Seperti ada tertulis pada firman Tuhan bahwa Tuhan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaannya, bukan kekayaanku, dan kemuliaannya. Maka itu terjadi dalam hidupku, itu tergenapi dalam nama Tuhan Yesus. Saya terima itu. Nah, ketika engkau melakukan peperangan rohani dengan ucapan-ucapan di bibirmu itu, apa yang harus engkau perhatikan? Sama seperti Yosua dan bangsa Israel membawa tabut perjanjian Allah, demikian pula kita juga harus membawa tabut perjanjian Allah secara rohani. Maksudnya apa? Maksudnya itu kita harus menjaga, mengundang selalu kehadiran Tuhan dalam kehidupan kita. Ya, caranya gimana, Bu Ciara? Ya, Bapak Ibu yang belum sampai sesensitif itu bisa merasakan kehadiran Tuhan, nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Nanti saya akan share lebih lanjut kalau waktunya cukup. Kata firman Tuhan, datanglah, masuklah ke gerbangnya dengan puji-pujian, bukan? Kau bisa mengundang hadirat Tuhan itu dengan puji-pujianmu, dengan ucapan syukurmu kepada Tuhan. Saat itu engkau sedang mengundang kehadiran Tuhan. Kau mengundang bahkan malaikat-malaikatnya untuk turun, untuk berkemah di sekelilingmu. Engkau enggak sendirian. Nah, caranya begitu ketika engkau mau melakukan peperangan rohani ya. Jangan asal ngomong gitu. Misalnya kita masih belum datang sama Tuhan, belum doa minta ampun, ya mungkin kita nggak sengaja melakukan kesalahan atau berpikir hal-hal yang jahat terhadap orang lain dan itu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Jangan Bapak Ibu ya, jangan seperti itu. Datang dulu sama Tuhan, minta ampun dulu. Seperti kemarin yang saya sudah share kan, bagaimana Yosua disuruh menanggalkan kasutnya karena dia sedang berhadapan dengan Allah yang Maha Suci. Demikian pula kita ketika kita mau melakukan peperangan rohani kita, ketika kita mau mendeklar, ketika kita mau menetapkan dan memerintahkan, ya itu yang harus kita lakukan. Kita datang kepada Tuhan, kita mengundang kehadiran Tuhan. Walaupun mungkin kau belum sensitif gitu ya, engkau belum merasakan. Ada orang yang merasakan kayak setrum, ada orang yang merasakan angin ya, ada orang yang merasakan ya mungkin sukacita, damai sejahtera, apapun itu ya. Walaupun engkau nggak mungkin belum merasakan, belum sensitif atau belum melihat, punya karunia penglihatan, nggak apa-apa. Tetapi percayalah, ketika engkau memuji Tuhan, ketika engkau mengucap syukur kepada Tuhan, ketika engkau ya meninggikan nama Tuhan, menganggungkan nama Tuhan itu, maka Tuhan disenangkan, hadiratnya akan turun kepadamu ya. Yang pertama tadi kan simbol kehadiran Tuhan, tabut perjanjian Allah itu merefleksikan apa yang harus kita lakukan ketika kita juga melakukan peperangan. Nah, yang kedua tadi, di dalam tabut perjanjian Allah itu ada 10 perintah Allah ya. Nah, saat ini memang kita dibenarkan bukan karena melakukan kitab Taurat, sekali lagi seperti yang saya sudah share, tetapi firman Tuhan itu tetap harus kita pegang. 10 perintah Tuhan itu adalah simbol dari firman Allah ya. Nah, kita juga harus mau treasure itu apa ya? Treasure God's words in your heart, maksudnya memelihara firman itu menjadi sesuatu yang berharga di dalam hatimu. Karena kalau nggak ada firman di dalam hatimu, di dalam pikiranmu, ya apa yang bisa keluar dari pikiranmu ketika misalnya si jahat itu menyerang pikiranmu dengan pikiran-pikiran yang negatif? Apa yang bisa keluar dari pikiranmu? Bukan, sebetulnya firman Tuhan itu adalah Tuhan Yesus sendiri yang menjelma
dari firman Tuhan. Nah, kalau nggak ada firman di dalam dirimu, kalau engkau nggak pernah baca firman ya, mungkin baca sekilas atau baca seminggu sekali di gereja. Nah, apa yang engkau bawa ya sebelum engkau bisa membawa hadirat Tuhan, membawa Tuhan ya kemanapun engkau pergi, yang basic dulu, yang standar dulu harus engkau punya, yakni apa? Firman Tuhan, ya kan? Karena Tuhan Yesus itu adalah Tuhan manusia yang menjelma daripada firman kan. Nah, kalau firman itu nggak ada di hatimu, ya apa yang kau bawa? Bukan pikiran-pikiran si jahat yang akan kau bawa dalam pikiranmu, bukan? Masuk akal kan apa yang saya katakan ini kan? Nyambungkah? Ya, terima kasih untuk responnya ya Kak Karima. Ya, kemarin saya ngomong sendirian setengah jam Bapak Ibu. Karena di screen saya itu masih on ya. Jadi saya ngomong kok nggak ada respon. Jadi saya bingung. Kemudian ya puji Tuhan ya Ibu Evi WA saya. Wah sayang sekali keputus kata Ibu Evi. Baru saya langsung saya off-kan dan saya on-kan kembali ya, mohon maaf ya Bapak Ibu ya. Ya kembali lagi. Kitab Amsal 3 ayat 1 berkata seperti ini. Hai anakku, janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur, perhatikan, dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkan kepadamu. Ketika kita menjaga firman itu ya, istilahnya men-treasure, menghormati firman Tuhan itu, memeliharanya di dalam hati kita, sesungguhnya kita sedang memelihara kehidupan itu sendiri. Kita sedang menghormati Tuhan. Itulah yang kita lakukan, dan ketika kita menghormati Tuhan, ketika kita tunduk kepada firman-Nya, maka firman Tuhan katakan apa? Sebetulnya segala sesuatu yang kau ingin lihat terjadi dalam hidupmu, yang kau rindukan, itu kita bisa dapatkan ketika hanya jika kita mau taat kepada firman-Nya. Ya dunia ini mungkin bisa menawarkan banyak hal, tetapi kehidupan, kekekalan, kesejahteraan, kemakmuran yang kekal, sukacita, damai sejahtera yang kekal itu hanya bisa kita dapatkan ketika kita mau menundukkan diri kita taat kepada firman Tuhan. Dan kita tidak akan mungkin bisa sampai ke situ kalau kita nggak rajin baca firman Tuhan. Kitab Yohanes berkata seperti ini, jikalau engkau tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam engkau. Perhatikan, firmanku tinggal di dalam engkau, maka engkau akan berbuah banyak, bukan? Jadi kalau dalam diri kita nggak ada firman, nah apa yang keluar, bukan? Nah ini adalah simbol bagi kita ya Bapak Ibu ya. Kembali lagi kita sedang membahas tabut perjanjian Allah ya, bagi Bapak Ibu yang baru bergabung. Saya lagi membahas bagaimana Yosua berperang merebut kota Yeriko dengan membawa tabut perjanjian Allah, menyuruh imam-imam membawa tabut perjanjian Allah yang merupakan simbol bagi kita yang hidup di perjanjian baru. Ketika kita mau melakukan peperangan rohani, mau melawan musuh-musuh kita. Musuh-musuh kita itu apa? Ya musuh-musuh kita itu masalah yang dipakai oleh simbolis untuk menyerang kita. Contohnya apa? Contohnya sakit penyakit, contohnya kekurangan, dan lain sebagainya. Ya, kembali sebetulnya 10 perintah Allah ini kembali merefleksikan bahwa Tuhan akan menjadi Tuhan kita ya. Lewat tabut perjanjian Allah ini kita melihat bagaimana Tuhan mau berkata kepada kita bahwa Tuhan
akan menjadi Allah kita, dan Dia akan memelihara kita, Dia akan melindungi kita kan lewat tongkat Harun itu, dan mana itu pemeliharaan, simbol dari pemeliharaan. Ketika kita mau menyimpan, kita mau memegang perintah-perintahnya dalam kehidupan kita. Sekali lagi mohon maaf ya, ada gangguan di TikTok, mohon maaf sekali lagi ya, ada gangguan di TikTok barusan. Oke, kembali lagi bahwa ketika kita mau memegang perintah-perintahnya, maka Dia akan memelihara kita. Makanya Bapak Ibu masih ingat Keluaran 23-25 yang mungkin seringkali kita dengar ya, yakni ayat andalannya Pastor Andi Simon. Keluaran 23 ayat 25 berkata seperti ini. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka Ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu. Dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Tidak ada di negerimu perempuan yang keguguran atau mandul. Aku akan menggenapkan tahun umurmu. Nah, Bapak Ibu, kita mungkin sering mendengar ayat firman Tuhan ini ya. Pertanyaannya, kenapa nggak semua umat Tuhan itu mengalami janji Tuhan ini, bukan? Ya kan? Apakah janji Tuhan ini nggak benar? Apakah Tuhan yang berjanji itu nggak setia? Ataukah kita ya Bapak Ibu dan saya yang harus mau mensejajarkan hidup kita, diri kita dengan firman Tuhan? Bukan begitu kan? Ya karena firman Tuhan itu nggak akan mungkin salah kan? Tuhan itu bukan manusia sehingga Dia berdusta, bukan? Firman Tuhan katakan seperti itu. Jadi kalau firman Tuhan ini belum tergenapi dalam hidup kita, maka satu-satunya yang mungkin salah adalah ya kita, bukan? Ya kan? Kita yang harus mensejajarkan diri kita, hati kita, pikiran kita, kehidupan kita, yang harus kita sejajarkan dengan firman Tuhan. Mungkin coba periksa, mungkin selama ini firman Tuhan itu bukan menjadi sesuatu yang sangat berharga dalam hidup kita. Mungkin dalam hati kita, dalam pikiran kita ini maksudnya nggak ada firman Tuhan yang nyantol. Jadi ketika simbolis itu menyerang engkau dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan masalah, maka apa yang keluar? Yang keluar dari hati kita, dari pikiran kita adalah ketakutan, ya, keluhan, bukan begitu? Tetapi kalau yang ada dalam hati kita, yang ada dalam pikiran kita, itu adalah firman Tuhan, maka apa yang terjadi ketika simbolis melancarkan serangan-serangannya lewat kekhawatiran, lewat ketakutan, maka apa yang keluar? Kau bisa berkata seperti ini. Orang Kristen, anak-anak Tuhan tidak takut pada kabar celaka. Hatinya tetap penuh kepercayaan kepada Tuhan. Dia tidak akan goyah, sebab Tuhan adalah keselamatanku. Bukankah begitu? Kalau yang ada di dalam hati pikiran kita firman, ketika engkau diserang oleh misalnya kekurangan atau masalah-masalah ekonomi, pergumulan ekonomi, maka apa yang keluar dari hati kita? Seperti saya waktu saya digembleng sama Tuhan, maka apa yang keluar dari mulut saya ya, walaupun hati saya takut, walaupun saya nangis gitu ya, tapi apa yang keluar dari mulut saya perkatakan seperti ini: Tuhan pasti mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan di dalam kemuliaannya. Saya memiliki jauh lebih daripada cukup untuk membayar semua tagihan-tagihan saya. Dalam nama Tuhan Yesus saya terima. Itu yang harus keluar dari bibir mulutmu, bukan? Jangan perkatakan kekhawatiranmu, jangan perkatakan ketakutanmu. Ya kan? Ketika mungkin engkau melihat
pasanganmu mengecewakanmu, pasanganmu menyakiti hatimu. Tadinya reaksi manusia normal, saya bilang apa? Reaksi manusia seperti kebanyakannya orang dunia ini, apa yang akan dilakukan oleh orang-orang tersebut? Pasti marah kan? Marah, nangis, mungkin disakiti. Tetapi apa, saya ya puji Tuhan, bukan karena saya gimana gitu, bukan karena saya hebat gitu ya, tetapi karena Roh Kudus yang ngegembleng saya. Jadi kalau saya disakitin nih ya, saya ada sampai di situasi dimana kalau saya disakitin sama orang dekat saya gitu ya, saya udah bukan lagi nangis. Dulunya kan sekali disakitin, sekali di ngomongin apa gitu yang nyakitin, saya langsung nangis gitu. Tetapi saya udah pas ya, masa-masa itu sudah berlalu. Jadi apa? Saya dibawa Tuhan sampai ke situasi dimana ketika saya disakitin, ketika saya dimarahin, marahnya itu bukan marah biasa gitu. Kalau marah diomelin, tetapi kalau dimarahnya, Bapak Ibu tahu, bisa bayangkan kalau marahnya suaranya kenceng gitu, teriak gitu. Nah, apa yang saya lakukan? Dulunya saya langsung nangis gitu ya. Tapi Tuhan bawa saya sampai saya tenang, diem aja. Diem, terus saya bisa berkata-kata dengan respon yang lemah lembut, manis. Nah, itu nggak akan sampai bisa seperti itu kalau nggak ada firman yang ada di dalam. Ya Bapak Ibu, saya itu ganti perangkat handphone ya pagi hari ini karena kemarin pulang dari luar kota udah kecapean. Jadi saya ganti perangkat handphonenya handphone Australia. Saya nggak tahu, mungkin signalnya nggak nyambung sama Indonesia punya kah? Saya nggak paham ya. Tetapi anyway, nggak apa-apa ya, kita lanjut. Ya, tadi sampai di mana? Iya, jadi saya sampai dibawa ke situ dan sampai akhirnya Bapak Ibu, luar biasanya firman yang mengubahkan kita itu ya. Jadi saya sampai dibawa kepada level di mana ketika orang-orang menyakiti saya, misalnya marah-marah sama saya yang bukan kesalahan saya, yang saya sama sekali, ketika contohnya saya melayani gitu, saya dimarah-marahin misalnya, sampai marah-marahnya kayak yang mata melotot, yang meledak-ledak begitu. Saya nggak lagi nangis dan saya nggak lagi respon marah, tetapi respon saya apa? Saya tersenyum penuh sukacita. Nah, Bapak Ibu, kita nggak akan bisa sampai ke level itu kalau nggak ada firman dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu, engkau tidak akan mungkin bisa dibawa dari kemenangan menuju kemenangan, dari kemuliaan menuju kemuliaan, kalau engkau nggak membawa firman itu di dalam hatimu. Firman Tuhan itu harus selalu tinggal dalam kita. Kita harus memelihara firman itu. Bahkan kata kitab Amsal, kita harus memelihara firman itu seperti biji mata kita. Dan ikatlah itu di jari kita. Jadi maksudnya apa? Seperti biji mata. Jadi kita sangat menghormati firman Tuhan itu. Jadi setiap perkataan yang kita mau ucapkan, jangan ucapkan perkataan-perkataanmu. Ucapkan perkataan firman. Jadi kita nanti akan sampai ke satu level di mana kita bersatu dengan firman itu sendiri. Jadi firman itu akan menjadi daging. Bayangkan Bapak Ibu, kalau kita bersatu dengan firman, bisa nggak bayangkan? Kalau kita bersatu dengan firman, kita sebetulnya sudah bersatu dengan Tuhan Yesus sendiri, bukan? Ketika kita sudah bersatu dengan Tuhan Yesus sendiri, maka apa yang terjadi? Setiap perkataanmu itu menjadi perkataan-perkataan yang berkuasa. Bukan? Ketika engkau menetapkan sesuatu, itu pasti harus terjadi. Karena Tuhan Yesus sendiri sudah bersatu dengan engkau. Dan engkau sendiri sudah diberikan kuasa untuk memerintah, bukan? Siapa atau apa yang dapat menghalangi engkau ketika engkau menetapkan sesuatu di alam roh? Menetapkan sesuatu itu seperti apa sih, Bu Ciara? Kemarin saya udah share ya. Menetapkan hukum, engkau bisa menjadi pembuat hukum di alam roh.
Maksudnya seperti apa? Misalnya engkau bisa berkata kepada gunung masalahmu, "Hai gunung masalahmu, hari ini juga aku perintahkan engkau jangan ganggu lagi keluargaku." Misalnya, itu namanya menetapkan ya. Dan itu harus terjadi karena kata-katamu itu ada kuasa dan engkau hidupmu itu sudah bersatu dengan firman. Ya kan, luar biasa tabut perjanjian Allah ini, kita bisa belajar banyak ya kan lewat tabut perjanjian Allah. Nah, ya, kita kembali ke Yosua 6 ayat 6 yang tadi ya. Mari kita lihat firman Tuhan. Ya, oke. Tadi sampai mana? Saya nggak akan baca semua ya. Yosua 6 ayat 6. Saya loncat deh ke Yosua 6 ayat 10. Saya loncat ya. Tetapi Yosua telah memerintahkan kepada bangsa itu demikian. Janganlah bersorak dan janganlah perdengarkan suaramu sepatah kata pun. Janganlah keluar dari mulutmu sampai pada hari aku mengatakan kepadamu bersoraklah, maka kamu harus bersorak. Ya, Bapak Ibu, kita mau belajar sesuatu di sini ya. Di sini dikatakan firman Tuhan, jangan perdengarkan suaramu, jangan bersorak. Dan sepatah kata pun jangan keluar dari mulutmu. Kenapa? Ini ada artinya. Saya pernah share, cuma saya mau share lagi. Karena ini sangat connecting, sangat berhubungan dengan peperangan rohani kita ya. Bapak Ibu bisa bayangkan nggak? Engkau misalnya jadi tentara Israel pada waktu itu, engkau harus ngelilingi tembok Yeriko yang katanya itu ya, katanya, saya juga belum mempelajari lebih detail, tetapi katanya lebarnya itu, maksudnya tebalnya itu sekitar 1 meter. Bayangkan Bapak Ibu, engkau nggak punya senjata yang memadai, dan Tuhan menyuruh engkau misalnya kelilingin 7 hari ya, kelilingin. Nah, kalau engkau ada di situasi itu, engkau menjadi bangsa Israel waktu itu disuruh kelilingin tembok setebal 1 meter. Coba bayangkan apa perkataan yang keluar dari mulutmu. Bisa bayangkan kalau Tuhan mengizinkan engkau ngomong pada saat itu, apa yang akan keluar di mulutmu? Mungkin ya, mungkin kalau saya, aduh, tebel banget temboknya. Aduh, gimana caranya buat kita ngerubuhin temboknya? Bukan begitu kan? Itu kan yang keluar dari bibir mulut kita, kemungkinan besar kan? Makanya Tuhan bilang jangan ngomong apa-apa. Ya kan? Kalau imanmu belum sampai ke situ, jangan perkatakan apa-apa, lebih baik diam. Diam itu emas ya. Kalau memang gak ada sesuatu pun yang baik yang kau katakan, yang kau bisa katakan, lebih baik diam. Jangan setuju dengan musuhmu. Jangan ngomporin musuhmu, ya kan? Kalau musuhmu kan pasti bilang, iya, mana mungkin kau bisa menghancurkan tembok, orang tembok setebal itu, iya kan? Itu suara musuh pasti sudah berbicara di pikirannya setiap bangsa Israel yang waktu itu ngelilingin tembok, bukan? Ya kan? Nah, demikian pula Bapak Ibu dengan engkau dan saya. Ketika kita diperhadapkan kepada masalah yang begitu besar dan mungkin level imanmu itu belum sampai ke sana, kalau nggak ada hal yang baik yang bisa engkau katakan, lebih baik engkau diam. Misalnya, saya selalu berkata seperti itu kepada mama saya, Ma, kalau nggak ada yang bagus buat ngomongin, lebih baik diam. Tapi saya ngomongnya baik-baik ya, namanya juga sama mama sendiri. Maksudnya itu dulu kan mama saya kan seumur-umur itu sakit-sakitan terus karena ada perjanjian darah ya, jadi kungkung saya, jadi papanya mama saya itu punya ilmu. Ya nggak apa-apa Kakak Orlando, terima kasih Kakak Orlando, ya sudah mau selesai juga ya, terima kasih. Jadi ya ada kutub tumbal dan saya waktu itu saya nggak ngerti, saya belum paham mengenai hal seperti ini ya. Dan jadi apa yang terjadi, mama saya itu seumur hidup sakit-sakitan.
Dan kata-kata di mulutnya itu memang selalu negatif karena memang keadaannya selalu negatif ya. Nah, jadi apa yang saya katakan kepada mama saya, Ma, walaupun memang saya tahu sakit, tetapi jangan perkatakan sakitmu itu karena memang udah sakit kan. Atau banyak hal lagi karena mama saya itu waktu dulu ya bibirnya itu, lidahnya itu selalu negatif. Jadi segala sesuatu bukan hanya saja sakit penyakit. Nah, ya yang saya mau tekankan ya, udah pukul 4.51, saya akan ya nggak lama lagi ya. Jadi saya rasa saya nggak akan bicara panjang lagi, tapi intinya Bapak Ibu bisa nangkep. Jadi jangan perkatakan hal-hal yang negatif. Jika nggak ada sesuatu yang bagus, jangan perkatakan yang negatif. Seharusnya engkau memperkatakan imanmu. Jangan perkatakan hal-hal yang negatif yang melemahkan hidupmu. Jangan setuju dengan si iblis, si bolis, mohon maaf ya. Ya, jadi dengan demikian engkau bisa menang dalam peperangan rohanimu ya. Saya akan akhiri renungan kita sampai di sini karena sudah pukul 4.52. Kita lanjut besok pagi ya. Ya, terima kasih responnya Kakak Michael Darwin ya, Kakak Dewi, Kakak Meliana. Ya, oke, mari kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan Yesus Roh Kudus, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Engkau yang sudah menerangi mata hati kami dengan firman-Mu. Mari Roh Kudus, kiranya Engkau yang menolong setiap kami, ingatkan kami senantiasa dalam kehidupan kami sehari-hari ketika kami menjumpai hal-hal yang tidak sesuai dengan ekspektasi kami. Ketika kita menjumpai hal-hal yang mengecewakan hati kami, tolong kami untuk tidak setuju dengan keadaan kami. Tolong kami untuk tidak setuju dengan rancangannya si bolis, tetapi kami mau memperkatakan perkataan-perkataan iman. Kami mau memperkatakan janji-janjimu, kami mau mengingat-ingat janjimu itu. Karena hidup kami tidak ditentukan oleh keadaan kami, tetapi hidup kami ditentukan oleh firman-Mu, oleh janji-Mu, oleh kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke, Bapak Ibu, saya akan berdoa, doa berkat bagi Bapak Ibu. Mari arahkan pandanganmu kepada Tuhan. Darah Yesus sudah membuka tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya hingga berkelimpahan atas hidupmu, atas rumah tanggamu, atas keluargamu, atas pekerjaanmu, atas toko-tokomu, atas usahamu. Diberkati Tuhan berlimpah-limpah. Atas anak cucumu juga diberkati Tuhan berlimpah-limpah, sehingga engkau bisa menjadi berkat dimanapun engkau ditempatkan dalam nama Tuhan Yesus. Saya berdoa juga bagi Bapak Ibu yang mengalami pergumulan rumah tangga. Roh Kudus, kiranya Engkau menjamah melawat rumah tangga yang ada di live streaming ini. Ya, kekasih-kekasih-Mu Tuhan yang ada di live streaming ini dilawat, ada pemulihan, ada kasih Tuhan, kasih yang mula-mula dipersatukan kembali, hati anak-anak kembali kepada hati orang tuanya, hati orang tua kembali kepada hati anak-anaknya, hati suami kembali kepada hati istri kembali kepada suami, dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saya berdoa bagi Bapak Ibu yang sedang sakit. Ya, Bapak Ibu, saya berdoa sekarang ya, terima dengan iman, ada kuasa Tuhan yang mengalir ketika saya berdoa. Roh Kudus, hamba-Mu mengundang Engkau, datanglah Roh Kudus, jamahlah dan lawatlah setiap kekasih-kekasih-Mu yang ada di live streaming ini. Apapun sakit penyakit mereka sekarang, hamba-Mu mohon kiranya Engkau menjamah kekasih-kekasih-Mu sekarang. Dijamah lebih lagi Roh Kudus, dilawat lebih lagi dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang sedang berat kepalanya, sakit kepala sekarang, jadilah bebas, kesembuhan mengalir sekarang. Sakit di kepalamu sudah sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Engkau yang sedang sakit di bahu, di pundak, di leher, sekarang kuasa Tuhan mengalir, menjamah. Segala kuasa-kuasa jahat, roh-roh jahat yang menempel, saya usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Pundakmu sekarang sembuh, lehermu sekarang sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh, jiwa, rohmu sudah sepenuhnya menjadi milik Tuhan Yesus. Segala perjanjian darah, perjanjian nenek moyang hancur patah atas hidupmu dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sekarang dibebaskan, segala roh-roh jahat, roh sakit, penyakit aku usir keluar dalam nama Tuhan Yesus. Kau bebas sekarang, kesembuhan mengalir. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih untuk jamahanmu, lawatanmu atas kekasih-kekasihmu sekarang. Terima kasih engkau yang sedang sakit di sendi-sendimu, sakit di lutut, sakit di paha, di kaki, di tangan, di jari-jari yang kaku. Sekarang kuasa Tuhan mengalir. Peredaran darahmu lancar, tulang-tulangmu udah gak sakit lagi, sudah gak sakit, sekarang sudah sembuh. Sendi-sendimu, jari-jarimu juga udah gak kaku, bisa digerakkan dengan normal sekarang dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk lawatanmu. Engkau yang sakit lambung, sekarang asam lambungmu normal, lambungmu udah gak sakit dalam nama Tuhan Yesus. Engkau sudah bebas, sekarang sudah sembuh, sudah pulih dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus untuk karyamu yang luar biasa di tengah-tengah kami pagi hari ini. Kami mengucap syukur, terima kasih. Bapak Ibu yang sudah dijamah Tuhan, yang sudah dibebaskan, yang sudah disembuhkan, tulis di komentar. Kesaksianmu itu akan memuliakan nama Tuhan Yesus. Ya, bukan saya cuma bantu mendoakan. Ya, Ibu Susanti, lagi sakit apa Ibu Susanti? Ibu Susanti, kalau ada kepahitan, lepaskan dulu ya. Kalau ada orang-orang yang belum engkau ampuni, lepaskan dulu pengampunan. Karena bukan kuasa Tuhan yang menghalangi ya. Bukan kuasa Tuhan kurang dahsyat. Tetapi sesungguhnya, sebentar ya. Mohon maaf ada gangguan tadi ya. Ya, tetapi biasanya kitalah yang menghalangi kuasa Tuhan itu kesembuhan. Ya, puji Tuhan, sakit syaraf kejepit. Ibu Susanti, ya kembali lagi. Ibu kalau mau didoakan secara khusus, saya undang naik ke atas ya. Bersediakah? Kalau mau, saya undang naik ke atas. Sebentar. Saya pakai ini ya. Sebentar, saya ubah dulu ya. Ya, Ibu Susanti, kalau mau didoakan secara khusus harus klik tombol tamu. Saya akan undang naik ke atas. Ibu Susanti, saya sudah undang naik ke atas. Kalau mau didoakan secara khusus, silahkan. Terima kasih Kakak Meliana untuk komentarnya. Puji Tuhan, terima kasih Roh Kudus, Engkau baik. Oh, terima kasih kesaksiannya Ibu Rima. Sendi saya sudah sembuh. Puji Tuhan, Tuhan Yesus baik ya. Roh Kudus, terima kasih untuk karyamu di tengah-tengah kami. Shalom. Shalom Ibu Susanti. Oh, mohon maaf ya, saya belum di-on kan. Halo, Ibu Susanti. Ibu.
Kayaknya nggak kedengeran ya, atau ada halangan. Ibu Susanti, apakah engkau masih di situ? Ya, nggak apa-apa Ibu Susanti. Mungkin nggak bisa dengar suara saya atau saya nggak bisa dengar. Ibu, saya nggak bisa naik. Oh ya udah nggak apa-apa. Ibu lepaskan dulu pengampunan. Ibu, saya merasa, mohon maaf, saya merasa Ibu ada orang-orang yang udah nyakitin Ibu Susanti. Mungkin ya yang nyakitin Ibu. Nah, Ibu harus mau melepaskan dulu pengampunan supaya kuasa Tuhan itu nggak menghalangi Ibu. Kalau Ibu mau mengampuni, ya saya akan berdoa bagi Ibu. Bagi Tuhan itu sangat mudah untuk menyembuhkan untuk syaraf kejepit ya, untuk semua sakit ya, bukan cuma syaraf kejepit. Tetapi saya melihat di pelayanan saya banyak sekali yang disembuhkan Tuhan, syaraf kejepit itu bisa instan sakitnya hilang. Nah, sekali lagi tergantung dari Ibu sendiri, apakah Ibu mau melepaskan pengampunan itu satu ya, dan Ibu mau percaya. Oke, saya berdoa aja ya langsung untuk Ibu Susanti. Bapa di surga, mohon belas kasihan-Mu atas Ibu Susanti. Belas kasihan-Mu turun atas Ibu Susanti. Ya Bun, benar ya Bun. Ya Bun, saya makasih. Maksudnya mau melepaskan pengampunan kah Ibu? Ya, kalau mau ikutin doa saya akan berdoa bagi Ibu ya. Bapa di surga, ampuni saya. Jikalau saya belum mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Jikalau saya belum mengampuni orang-orang yang bersalah kepada saya. Saat ini saya mau mengampuni. Saya mau mengampuni orang yang bersalah kepada saya. Roh Kudus mampukan saya. Sekarang saya berdoa ya buat Ibu Susanti. Darah Yesus yang sudah mengampuni, menyucikan, menguduskan tubuh jiwa rohnya Ibu Susanti, menghancurkan, mematahkan setiap belenggu, kutuk dosa, kutuk sakit penyakit atas Ibu Susanti sudah hancur, sudah patah. Dalam nama Tuhan Yesus, saya perintahkan setiap roh sakit penyakit, roh syaraf kejepit keluar sekarang semua dalam nama Tuhan Yesus. Sekarang syarafnya normal, enggak kejepit lagi dalam nama Tuhan Yesus. Dan sakitnya sekarang saya perintahkan pergi, tinggalkan Ibu Susanti. Dalam nama Tuhan Yesus, sakitnya sekarang hilang. Ya, dalam nama Tuhan Yesus, sekarang kau sembuh, kau sudah dibebaskan, kau sudah disembuhkan. Dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus, terima kasih Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Ibu Susanti, apa yang kau rasakan? Boleh tulis di komentar ya. Ya, puji Tuhan. Terima kasih Kakak Vivi untuk dukungannya. Ya, saya pakai handphone Australia, jadi saya perhatikan kalau saya pakai handphone Australia itu ya, dan live TikTok, yang nyangkut, yang masuk ke live saya itu ya entah orang Australia gitu, aneh ya, mungkin apakah terdeteksi dari emailnya atau dari apanya, saya nggak tahu juga. Ibu Susanti, ya Tuhan memberkati. Ibu, apa yang Ibu rasakan sekarang? Sudah baik? Lancar sih Kak, ya puji Tuhan ya. Ya, oke. Terima kasih Bapak Ibu semua ya. Ya, sekarang saya di Indonesia, Ibu Rima. Ya, saya sekarang di Indonesia, cuman saya pakai perangkat handphone Australia, jadi harusnya saya pakai handphone Indonesia. Tapi ya nggak apa-apa ya, saya percaya tidak mengganggu live streaming. Ya puji Tuhan, kalau begitu saya rasa semuanya sudah dijamah Tuhan, sudah terberkati. Ya, terima kasih juga Kakak Heni untuk doa-doanya, terima kasih. Ya, sehat Bun, makasih, saya selalu lihat Bunda. Ya, semangat Ibu Susanti. Ya, Tuhan mengasihi Ibu Susanti. Makasih Kakak.
Ya, semuanya Kakak Dewi, Kakak Rima, terima kasih Tuhan Yesus baik ya. Kakak Linda, Kakak Mercy, Ibu Esther yang sudah mendoakan, terima kasih ya. Terima kasih Kakak Vivi dan semuanya. Tuhan Yesus mengasihi Bapak Ibu semua. Kasih Tuhan menjamah melawat Bapak Ibu semua. Kakak Cece, Ibu Roberta, semangat Kakak Dewi. Ya, kita akan memasuki hari yang baru ini dengan penuh ucapan syukur, dengan penuh semangat beribadah kepada Tuhan di gereja masing-masing. Saya naikkan satu pujian deh ya, boleh ya? Boleh ya. Bapak Ibu kalau mau itu nggak apa-apa ya, saya mau memuji Tuhan dulu. Kalau ada keperluan mau beribadah silahkan, nggak apa-apa, saya mau memuji Tuhan dulu. Lagu favorit. Raham lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup, kemurahan lebih dari hidup, maka lidahku memuji Engkau. Kemurahan-Mu lebih dari hidup. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pelayanan ini dari awal hingga akhir. Engkau sudah memimpin. Segala puji, hormat, dan kemuliaan hanya bagi Engkau saja. Dan terima kasih Roh Kudus, Engkau sudah melawat setiap kekasih-kekasih Tuhan yang ada di live streaming ini. Tadi ada Kakak Cidel, ada Kakak Lubius Seni, ya Kakak Dewi, terima kasih Kakak Ipa, Ibu Linda, dan semuanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan memasuki hari yang baru dengan penuh ucapan syukur. Terima kasih Bu Esther. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih dan terima kasih semuanya. Sampai jumpa besok pagi pukul 4 pagi. Tuhan Yesus memberkati.